Fufu Fafa itu ya milik ya coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada melekat pada embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk ya menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100% ya. Yang ngomongnya tenang, yang ngomongnya tampak meyakinkan, ngomong di depan buku, mengatakan Roy Suryo adalah Fufu Fafa. Karena Fufu Fafa itu created by Roy Suryo. Untung dia nggak bilang juga popularized by Suryo. By Roy Suryo. Kita harus membedakan antara istilah dan akun. Kalau Dungu itu memang asosiatif dengan Rocky Gerung. But it doesn't mean Rocky Gerung adalah Dungu. Ya kan? Kalau kita bilang Fufu Fafa itu adalah identik dengan Roy Suryo, it doesn't mean pencipta akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo atau pemiliknya. Karena memang kalau kita baca Fufu Fafa Roy Suryo, pasti sama banyaknya dengan Gibran Roy Suryo. Bahkan Refli Fufu Fafa banyak juga akan ada di dalam Google, ya kan? Kalau kemudian bilang asam sulfat itu created by Masinton, it doesn't mean bahwa asam sulfat itu adalah Masinton. Ini logikanya bengkok-bengkok. Yang kita bicarakan pemilik akun yang sudah eksis sejak 2014 at least. Kita bukan bicara siapa pencipta istilah Fufu Fafa. Dan kalaupun dibilang pencipta istilah Fufu Fafa, nama itu ada di akun itu yang sudah eksis sejak 2014. Ini ada orang Allahu Akbar ya, mau-maunya jadi bumper gitu loh. %100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya. Bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu
menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain, disebut dengan coin by ya, coined by ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Marsington Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Marsington Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu ya. Nah, ini jadi dungu ini adalah milik Roy Suryo, Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin ya, Profesor Amin Rais ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu ya milik ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk ya menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100% ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu saling bercross begitu dan kemudian dari tahun ke tahun, nama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Marsington Pasaribu. Kalau kita ingat kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat bebek lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda
sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo, ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya, bukan partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini luar biasa ya. Logika, ya saya harus mengatakannya logika Suntulo ya. Mau meyakinkan bahwa Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo hanya dengan mengatakan karena Roy yang sering mengatakan Fufu Fafa. Berarti kalau wakil presiden tidak, karena dia nggak pernah bicara. Karena itu kita nyanyikan dulu ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, fufuin aja. Jadi ini logika paling suntulo yang saya dengar. Orangnya hebat, ngomongnya tenang, argumentasinya kelihatannya meyakinkan, tapi logikanya itu loh. Jadi dia bersamakan dengan Rocky Gerung yang sering bilang dungu. Maka penemu istilah dungu adalah Rocky Gerung. Ya bisa jadi. Karena dia tidak membahas siapa-siapa. Tidak membahas akun dungu. Pencipta bebek lumpuh. Identik dengan Amin Rais. Karena dia tidak membahas tentang akun bebek lumpuh. Lalu pencipta Samsul adalah Masinton Pasaribu. Karena dia tidak sedang membahas akun Samsul. Lah ini kita ada akunnya namanya Fufu Fafa. Persoalannya itu ada akun yang namanya Fufu Fafa dengan 5.000 postingan. Jadi harus dibedakan secara clear ya, siapa yang mempopulerkan istilah Fufu Fafa ya dengan pemilik akun Fufu Fafa. Aduh, kalau begini saja mau dipleset. Orang yang ngomong ini bukan gak ngerti, paham dia. Cuman ya kelihatan seperti ada pesan sponsornya. Aduh, ya kalau dia ngomongnya di depan buku-buku lagi. Lalu entah ahli apa ini, saya gak ngerti ya. Terus terang saja, ini kan kita pakai standar logika yang benar aja lah. Saya gak punya kepentingan untuk mengatakan membela Roy Suryo. Kalau Roy Suryo salah, kita salahkan. Tapi ini kan kita harus bedakan antara yang mempopulerkan kata Fufu Fafa dengan pemilik akun Fufu Fafa. Nah ini pakai teori coin buy. Kok coin buy ya? Bukan coin buy tadi, apa tadi? Istilahnya apa ya? Coba dilihat lagi, coin buy itu apa? Coin buy. Muncul lagi TikToker sebut Roy Suryo Fufu Fafa, netizen ini lebih serius ya. Coba di mana ininya beritanya ini. Jadi pusing kepala kita dengan yang begini. Pusing sih enggak. Tapi ada orang ya yang super ngawur gitu. Mentang-mentang Roy Suryo tidak mau melaporkan ke polisi. Lalu bikin yang begini-beginian. Ya enggak apa-apa sih. Kredibilitas dia jadi akan jatuh gitu loh.
Berani nggak orang ini berdebat sama Roy Suryo? Kalau begitu saya undang dua-duanya untuk berdebat. Mau nggak? Nih, coba dia saya undang orang ini dengan Roy Suryo untuk berdebat di RH Channel. Kalau nggak mau di RH Channel, di tempat lain lah, disaksikan orang banyak gitu. Teori siapa yang benar, pendapat siapa yang benar. Ya, coba kita bacakan apa yang dituliskan suara.com ini. Jadi saya tuh tidak ingin membela Roy Suryo atau siapapun. Tapi pakailah akal sehat, logika yang benar, bro. Yang kita bicarakan adalah pemilik akun Fufu Fafa. Bukan yang mempopulerkan kata Fufu Fafa. Bisa saja yang mempopulerkannya adalah Roy Suryo atau ada akun X gitu. Tapi akun Fufu Fafa itu ada di Kaskus. Namanya Fufu Fafa. Dan sekarang kalau kita lihat terakhir, ya kan, ada Kaskus Fufu Fafa. Sekarang di Kaskus ini ada 2.906 postingan. Masa begitu saja Anda mau belok-belokkan? Maksudnya mau dibelok-belokkan gitu loh. Ada. Dan 2.000 lainnya sudah dihapus oleh Fufu Fafa ini. Nah inilah yang kemudian kita pertanyakan, who is Fufu Fafa? Atau Fufu Fafa belongs to ... Fufu Fafa ini milik siapa? Kan pertanyaannya begitu. Dan ini sejak 2014 dia memposting ini. Bukan barang baru. Bagaimana Roy Suryo sepanjang itu? Kan gak mungkin. Pemilik akun Fufu Fafa, bukan yang mempopulerkan Fufu Fafa. Karena Roy Suryo sering diledek memang. Dibilang ahli Fufu Fafa dan lain sebagainya. Tetapi masa logika kita sebengkok itu, hanya anak SD saja yang akan yakin dengan logika nyungsep seperti itu. Allahu Akbar, kok bisa-bisanya gitu loh orang tuh cari cari hepeng itu, atau mau pasang badan itu. Aneh menurut saya ya. Itu saja, dan kita mengatakan dengan segala temuan-temuan oleh Roy Suryo berdasarkan postingan netizen, Roy Suryo yakin 99,9% itu adalah Gibran. Why 99,9%? Karena nggak ada yang absolut di dunia ini, harus menyisakan ruang bagi the creator untuk berkata lain, ya kan? Kalau bisa 100% semua hidup ini, maka kemudian kita sudah nggak percaya Tuhan lagi. Jadi ini logika yang aneh ya. Oke, coba pakai teori coin buy. Apa ya coin buy ini? Rasanya bukan coin buy bahasanya. Muncul lagi TikToker sebut Roy Suryo Fufu Fafa, netizen ini lebih serius. Coba kita ya. Mantan Menpora Roy Suryo kembali dituduh sebagai dalang di balik akun Kaskus Fufu Fafa. Roy Suryo kali ini dituduh oleh TikToker pria dengan nama akun Dialolefran. Ya, Dialolefran. Pria dalam video tersebut meyakini bahwa Fufu Fafa memang Roy Suryo. Di depan rak dengan barisan buku yang panjang. Pria di unggahan akun tersebut mengklaim 100% Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Kita udah dengar tadi ya. 100% bahwa Fufu Fafa adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan 99,9% pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran, kalau klaim itu keliru, ujar pemilik akun TikTok Dialolefran dilansir pada Jumat. Ya, siap. Sebenarnya kutipannya nggak persis begitu ya. Kurang lebih adalah Roy Suryo sengaja 90,9%. Jadi kalau nanti salah dia bisa balik badan lah, kira-kira begitu. Siapa sebenarnya Fufu Fafa? Saya menegaskan 100% Fufu Fafa milik Roy Suryo. Asli, tidak hoax imbuhnya. Kemudian akun @Dialolefran juga menyoroti tanggapan Roy Suryo yang hanya tertawa saat dituduh Intan Srinita sebagai Fufu Fafa. Ia kemudian menjelaskan bahwa Roy Suryo adalah Fufu Fafa berdasar dengan perspektif coin buy. Or not coin buy, created by ya, kayaknya ya. Coin buy itu artinya diciptakan oleh, created by ya. Bukan coin buy, saya kira created by. Saya juga dengarnya agak sulit, tapi created. Pemilik akun Dialolefran
kemudian menjelaskan istilah-istilah seperti samsul, asam sulfat yang sebelumnya sudah terlebih dahulu disasarkan pada Gibran tapi diciptakan oleh Masinton Pasaribu. Ia juga menyebut istilah dungu yang diasosiasikan dengan Rocky Gerung. Yang ini saya tegaskan, Fufufafa itu coin by oleh Roy Suryo. Saya kira created by atau diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufufafa maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi melekat pada Roy Suryo, ungkap Dialolefran. Ini ya oke lah. Karena Fufufafa dipopulerkan, diciptakan oleh Roy Suryo untuk menggambarkan satu situasi dan sebagainya sehingga kita bisa mengatakan terlepas dari pemilik akun tapi penciptaan kata yang disebut Fufufafa itu coin by Roy Suryo melekat pada Mas Roy Suryo, tandasnya. Menurutnya saat mendengar akun Fufufafa maka yang terbaik adalah Roy Suryo bukan Gibran. Video yang kembali diunggah akun X Umar Syadat itu sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Pak @KRMT Roy Suryo 1 ini orang kelihatannya serius dengar latar belakang buku-buku, sebaiknya dilaporkan saja biar tidak seenaknya bikin video begini, komentar warganet. Dia ngomong berasa pinter banget ya kata-katanya tapi nggak bisa kasih buktinya kalau emang itu miliknya Roy Suryo. Kata-katanya tinggi banget tapi nggak ada datanya, tulis warganet di kolom komentar. Ini warganetnya pandai ya. Kalau kemarin ada anak muda yang ceroboh nuduh Roy Suryo sebagai Fufufafa, oke lah mungkin masih belum jalan logikanya. Lah ini tua bangka kok ikutan blow on juga. Ayo mas KRMT Roy Suryo 2 mending diramein aja sekalian biar kebongkar siapa Fufufafa sebenarnya timpal lainnya. Ya kalau ini barangkali bisa juga ya dilaporkan tetapi tidak pakai undang-undang ITE, apalah pakai pencemaran nama baik sekadar memberikan pembelajaran. Jadi dia tidak menggunakan undang. Nanti polisinya yang suntuloyo, penegak hukumnya. Loh, ini kan pakai ini pakai media ya, ampun dah. Gitu ya. Jadi oke. Jadi benar-benar dah ini. Kok bisa ada orang yang ngomongnya tenang, yang ngomongnya tampak meyakinkan, ngomong di depan buku, mengatakan Roy Suryo adalah Fufufafa. Karena Fufufafa itu created by Roy Suryo. Untung dia nggak bilang juga popularized by Suryo, by Roy Suryo. Kita harus membedakan antara istilah dan akun. Kalau dungu itu memang asosiatif dengan Rocky Gerung. But it doesn't mean Rocky Gerung adalah dungu. Ya kan? Kalau kita bilang Fufufafa itu adalah identik dengan Roy Suryo, it doesn't mean pencipta akun Fufufafa itu adalah Roy Suryo atau pemiliknya. Karena memang kalau kita baca Fufufafa Roy Suryo, pasti sama banyaknya dengan Gibran Roy Suryo. Bahkan Refli Fufufafa banyak juga akan ada di dalam Google, ya kan? Kalau kemudian bilang asam sulfat itu created by Masinton, it doesn't mean bahwa asam sulfat itu adalah Masinton. Ini logikanya bengkok-bengkok. Yang kita bicarakan pemilik akun yang sudah eksis sejak 2014 at least. Kita bukan bicara siapa pencipta istilah Fufufafa. Dan kalaupun dibilang pencipta istilah Fufufafa, nama itu ada di akun itu yang sudah eksis sejak 2014. Ini ada orang, Allahu Akbar ya, mau-maunya jadi bumper gitu loh. Oke ya. Coba kita tanya, kita lihat nih, ada nggak buzzer yang mau membela orang ini di sini ya? Buzzer makin ngawur aja, Roy Suryo dituduh Fufufafa, Refli Harun dituduh terlibat korupsi Tom Lembing. Bukan Lembong ya. Jangan-jangan nanti Rocky Gerung dituduh poligami ya. Iyalah, saya dibilang terlibat terima transfer 400. Gini ya, orang yang paling bodoh pun gak akan percaya juga dengan berita seperti itu. Ya kan? Orang bertemu Tom Lembong saja cuma 2 kali saya seumur hidup. Pertama ketika peluncuran Yusuf Martak Channel, dan yang kedua adalah the second one ya ketika demo 22 Agustus.
Richie, orang-orang tersebut tertutup telinga dan hatinya, kasiannya. Oh ya, ada nggak yang bintang? Oh, ada Betty Nurbaiti dulu, yang bintang dulu saya bacakan. Waduh, ada lagi. Bapak ini berani enggak ya diskusi? Kalau dipanggil untuk diskusi datang enggak ya? Itu. Ya pasti nggak berani datang lah. Orang dia ngawur-ngawuran ya. Betty Nurbaiti, perspektif parah. Tendensinya kelihatan Bapak ini salah minum obat kayak. I don't know exactly. Oke. Udah kayak saya menghormati yang ada bintangnya dulu ya. Karena berarti itu Anda subscribe saya. Setuju Bung Era, suruh debat saja. Keren, cadas. Oke. Oke Betty ya. Saya kasih yang lain dulu ya. Kalau ada lagi. Kemudian. Orang kalau nggak sekolah ya ngeneki. Orang kelihatan pintar karena ada buku-buku di belakangnya padahal kosong. Ada bukti Pak. Sih nanti Bapak yang masuk penjara. Sekali dungu tetap dungu ya. Usut orang ini Pak Roy. Habis minum tuakkah Bapak ini? Kalau menurut saya sih buzzer seperti ini wajib hukumnya diajarin hidup di dalam kandang. Bukan balas dendam, akan tetapi untuk menghentikan mulut para buzzer RP ini biar jera. Yang bilang 100% suruh buktikan proses. Roy Suryo penjara seumur hidup. Apa maksudnya ini? Abis menang judol nih orang. Sewaktu apa ini? Bapak-bapak sinting korban pencucian uang buzzer. Bang RH bahas kegagalan pemerintahan Mulyono dari hasil data BPS yang dibeberkan di rapat DPR. Dari 11 target hanya 5 yang capai target. Nanti kita bahas ya kalau apa itu DPR-nya ya. Konspirasi kok kayak ini sih level bocil TikTok ya. Bapak ini on juga. Berbusa tanpa bukti sekedar asumsi pikirannya saja. Betul memungkinkan besar justru milik Roy. Ini ada lagi Wananta Winantean ya. Roy Suryo penjara apalagi ini ya. Coba orang ini diundang untuk diskusi, berani nggak dia? Pasti nggak berani lah ya. Berarti Rocky Gerung adalah Jokowi. Dia sedang meyakinkan buzzer bukan dengan kita. Iyalah. Dia ingin menyasar masyarakat umum ya kan. Tetapi ya kelewatan banget gitu ya. Kalau dia bilang ya misalnya Fufu Fafa itu bukan Gibran saja. Dengan segala argumentasi dan lain sebagainya ya. Misalnya yang canggih sedikit lah. Itu sih lebih sedikit sophisticated, lebih sedikit canggih, ya. Dia mengatakan, ya, Gibran nggak penting Gibran kemudian begitu luar biasanya. Toh Gibran pemenang. Dan saya kira apalah dia ngomong. Dan Gibran sini mengatakan tidak tertarik dengan politik apalah. Dia kumpulkan semua hal-hal yang positif mendukung bahwa Fufu apa bukan Gibran. Kan jauh lebih canggih tanpa harus mengatakan itu punya milik Roy Suryo. Ketika mengatakan milik Roy Suryo ya jadi gila banget gitu ya. Roy Suryo nggak segabut itu bikin hate speech dari tahun 2014 sampai 5.000-an plus komen. Emang dulu si G siapa sampai ada orang gabut yang mau menjatuhkan G. Luar biasa memang. Menarik kalau dilihat jejak digitalnya. Roy Suryo ini memang gitu orangnya. Biar bisa manggung lumayan kan amplopnya diundang media. 11-12 dengan Rocky Gerung dan sejenisnya. Maaf ya, saya bukan buzzer. Ya tapi pernyataan Anda ya pernyataan para buzzer. Tapi ya oke lah, saya belum ban Anda ya. Karena ya. Miss Nas saya kira oke. Salam dari Lombok Tengah NTB keren cadas. Ya berdoa semoga Pak Roy Suryo selalu diberikan akal sehat, tetap konsisten, fokus biar pemilik semakin merah telinganya. Ya itulah ya. Yang jelas cobalah kita undang orang ini, berani nggak dia berdebat dengan Roy Suryo ya. Terakhir ini kita spill lagi, kita buka lagi rekaman yang menuduh Roy Suryo itu adalah ya sama ngawurnya, tapi kita ingatkan bahwa selain bapak ini entah namanya siapa, ada juga yang Serinita tadi
yang sama ngawurnya tetapi sudah minta maaf ya. Coba kita dengarkan lagi apa yang dia sampaikan dan setelah itu saya selesaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cie. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan, marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Srineta ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang sudah melihat dan terpengaruh dengan konten saya. Khususnya saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Roy Suryo. Saya menyadari bahwa konten tersebut memang tidak baik untuk dipublikasikan dan saya menyesalinya. Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi kalau saya ini memang bukan buzzer dan tidak mendapatkan uang dari siapapun. Saya sama seperti konten kreator lainnya, saya sering membahas topik yang sedang trending di media sosial. Yang kedua, saya juga ingin minta maaf atas kesalahpahaman saya. Saya kira topik tersebut dapat dibicarakan secara terbuka tanpa bermaksud untuk memfitnah atau merugikan orang lain. Tapi meski begitu, saya menyadari bahwa hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, saya mengakui bahwa saya mendapatkan informasi tersebut dari beberapa akun yang sedang trending di media sosial dan juga artikel online. Mungkin saya kurang teliti dalam melakukan riset dan itu kesalahan saya. Saya akan jauh lebih hati-hati lagi dalam membuat konten di masa mendatang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang peduli dan mengingatkan saya. Dengan kejadian ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk membuat konten yang menyuguhkan informasi yang bermanfaat serta informatif. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan kegaduhan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.